Halo guys, ini filter dan kapiler ini berair. Ini sebetulnya diisi dengan sebuah ventil. Tapi apa ini mampet, apa ini bocor? Ini desainnya pakai ventil, kemudian vakum tetap. Saya akan coba ini, buka pertama ini. Jadi ini filter sama kapiler ini berair. Apa bocor di ventil, apa mampet ini? Saya akan colokin. Ini jelas freon tidak ada, itu nggak putih, nggak banter. Oke, ini saya colokin. Ventil ini yang nggak bener, ini ditutupnya tadi pakai ini nih, datanya pakai ini. Tutup metil ini data. Ini rembes di sambungan. Jelas ini freonnya yang berkurang. Oke. Jadi ini kosong nih freonnya. Beda lagi. Tadi ventil lah. Kalau kasusnya ngembes di ventil, ini saya jamin tidak mampet. Jadi tidak saya flashing, kemudian saya langsung pasang ini. Jadi makanya kulkas itu harus jelas menyakit ini bocor atau mampet, ini ketahuan. Saya pasang pengisian. Kalau dari ventil berarti ini repot, kena panas kemudian tidak bocor.
Oke, ini tetap menggunakan vakum yang lama ini, jadi tidak saya ganti filter. Saya akan colokin. Ini harus pastikan ini nyedot, kemudian ini tidak bolong, kemudian semakin ditutup ini semakin habis ini vakum. Aman. Oke. Kalau kasus seperti ini saya akan isi metil ini. Kira-kira 2 tutup. Oke, sudah saya isi. Dan saya akan vakum ini. Oke. Ini saya akan menggunakan walaupun saya menggunakan bawah ini, tetap saya uji lagi dengan Clea ini. Oke, sudah terpasang. Ini enggak mau sampai di bawah 0 jauh, jadi bukan karena ini jarum yang pernah ketekan press tinggi jadi ini rubah, tapi ini gampang bisa patokan. Saya akan buka freon. Sudah salah. Sini sebelah rumah ini ada suara lagi nih musik. Jadi saya tidak begitu banyak bicara nih karena ada musik, saya masukin ini dan saya matiin ya mic-nya dulu sebentar. Tapi ini Anda lihat ya.
ada kebocoran di las-lasan ini sudah pasti ada oli, atau di pentil tadi ini, pentil yang dipotong ini pasti ada oli kalau memang ada kebocoran. Jadi ini data ini hanya kemungkinan di pentil ini ya guys. Jadi si freon ini sebenarnya sederhana ini. Kalau 0 terus di bawahnya ini berarti ada mampet atau masalah. Kalau misalkan jalum di bawah 0 ini jelas ada masalah. Kayaknya ngisi sudah lama tapi di bawah 0 atau 0 terus ini ada masalah. Jadi kalau di atas 0 misalkan ini sudah selamat dari mampet. Jadi begini caranya, ini deteksi ini sederhana ini. Jadi kalau kira-kira ngisi freon sudah banyak, kenapa di bawah 0 terus misalkan. Makanya saya ngisi freon ini sering tutup untuk membaca jarum ini. Kalau sudah di atas 0 ini sudah pasti ini bolong kapiler. Kalau di bawah 0 terus atau 0, tapi pengisian freon ini kayaknya sudah lama, ini jelas nggak benar. Jadi harus ditutup. Ini apa sebabnya ini? Jadi langkah-langkah anti mampet ini sebenarnya seperti ini. Contoh ini tadi saya tutup di bawah 10, artinya ini berarti sudah pasti tidak mampet karena sudah lewat dari jalur 0, artinya ini berjalan si freon. Makanya kalau misalkan isi posisi 5 ternyata ini langsung turun, ini sudah ketahuan dari awal ini kalau cara isi freon ini anti mampet itu seperti itu. Jadi setiap kira-kira agak lama tutup, bahwa ini mampet apa tidak ini ketahuan dari awal ini. Kalau misalkan mampet langsung dicabut colokan, kemudian pastikan ini nyedot apa tidak ini. Kalau nyedot berarti sudah pasti ini mampet. Saya akan tes lagi, saya tutup ini bahwa ini benar-benar bolong kapiler. Kalau sudah seperti ini, saya tidak buka evap ini. Ini sudah bisa dipastikan bahwa ini sudah pasti ini bolong ini di atas 10 ini, ya. Saya hanya memastikan misalkan pegang filter, kemudian isep terlalu dingin atau tidak, baru melangkah ke evap. Jadi seperti itu. Jadi ini sederhana sebenarnya, ngisi freon anti mampet ini dari awal sudah ketahuan tentunya.
Kalau seperti ini sudah pasti di atas angin, sudah pasti ini bolong. Kapiler ini bunyi, kemudian anget ini filter. Kapiler anget juga. Isap ini agak dingin, takutnya kebanyakan ntar gampang itu mah. Jadi ini sudah bisa dipastikan ini langkah anti mampet dari awal. Ini begitu cara isi front ini. Buka tutup, meter gas semakin naik, jarum PSI ini sudah pasti bolong ini. Misalkan ini berlebih 20 di atasnya, Anda gampang tinggal ngurangin, copot, kan gampang. Yang penting intinya nih langkah ini anti mampet ini langkahnya seperti itu. Misalkan ini berlebih, ini gampang tinggal dibuka dari pengisian. Langkah-langkahnya sederhana, cepat ini kalau ketahuan mampet. Ini lebih dari 20 pasti saya kurangin ini. Jadi seperti itu, sederhana sebenarnya ini. Jadi kelebihan dikurangin, kurang tinggal tambahin, kemudian dibaca dari meter gas ini. Setiap kira-kira gak lama tutup, jarum semakin naik, ini sudah pasti. Artinya ini tidak di bawah 0 atau 0 terus, ini sudah pasti ini bolong ini. Jadi seperti itu cara isi front yang anti mampet, tapi pasti ini. Ada musik jadi saya mikir di situ satunya kedengaran. Jadi gampang ya. Tinggal tambah kurang. Dan Anda pegang misalkan di filter, di pegang di press, semakin panas apa tidak. Kalau tiba-tiba mendingin ini sudah pasti nggak bener juga. Di pipa tekan ini sudah pasti ada masalah mampet. Walaupun tekanan di bawah 10 ataupun 10 ini tiba-tiba tidak hangat kemudian jarum turun, ini nggak bener.
bisa kurangin, anu gampang. Gampang, ribet. Kalau misalkan kurang, kebablasan ini nguranginnya gampang, ini tinggal nambahin dikit, tapi sudah titiknya ini sudah ketemu antara filter anget terusan tidak mampet, ini sudah kebaca ini. Ini tekanan berarti dipas-pasin, misalkan 12 inilah atau 10. Filter anget, isep ini tidak anget. Isepnya ini kalau anget nggak bener ini isep ini. Pres anget, bodinya anget. Oke, samping. Saya akan tes di dalam ini seperti apa. Oke, berkabut. Ini berkabut. Pintu ini harus hangat juga ya. Oke. Ini mudah sekali sebenarnya. Ini saya akan tambahin ini. Makanya ngisi freon ini tidak menggunakan tang ampere, ini bisa dibaca walaupun tidak menggunakan tang ampere misalnya. Ini berarti tekanan. Tekanan ini di titik 18 ini, bisa 16 18. Oke. Seperti itu. Ini mudah kalau trik ini dipakai. Ini cepat ini, jadi kurang tambah kurang ini bisa perlama karena untuk konten ini ya.
cara si freon ini, langkah-langkahnya supaya tidak mampet. Misalkan lihat di dalam